Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, curahan, nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa menikmati hidangan dari Allah SWT berupa saum Ramadan. Kemudian kita sampaikan selawat serta salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cintanya kepada kita sekalian, berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada golongan umat Muhammad yang selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk menyapa orang tua kita, Bapak Dr. Aris Insinyur Aris Setianto Nugroho, MPD, yang sangat open terhadap kegiatan-kegiatan tausiah Ramadan ini. Beliau juga mencetuskan ide ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau dan kita semua. Kemudian juga kita juga menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Alinuddin MA. Selamat datang, Prof. Mudah-mudahan kehadirannya membawa semangat dan juga pencerahan bagi kami-kami, wabil khusus pada guru-guru, para orang tua yang ada di lingkungan Lab School, baik Lab School Jakarta, Kebayoran, Cibubur, dan yang termuda saat inilah Lab School Cirende. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Hanif, Sofyan Hanif, yang selalu memberikan dorongan hadir, baik secara fisik maupun juga secara dunia maya. Beliau selalu menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Dan selanjutnya, saya juga ingin menyapa seluruh guru-guru, baik teman-teman yang ada di Cirende maupun juga yang ada di Jakarta, Kebayoran, dan Cibubur, dan juga para orang tua yang selalu memberikan dorongan untuk kita dalam kegiatan-kegiatan di keseharian ini. Baik, sebagaimana biasa, kita memanfaatkan waktu yang sangat mustajabah ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan buka pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, ini ada Pak Asdi ya. Pak Asdi ini adalah Kepala SMP Lab School Jakarta. Selamat datang. Kita akan buka acara kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, terjemahnya, yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Erdani. Beliau ini adalah guru olahraga dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampus waktu itu dan juga di sekolah. Video-videonya juga sudah banyak tayang, ya. Kemudian sari tilawahnya akan dibawakan oleh Miss Neni. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Lab School Cirende. Kepada Pak Erdani dan Bu Neni kami persilakan. Terima kasih Pak Romlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah melihat hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka." Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Erdani dan Ibu Neni yang telah membacakan 2 ayat dari surah Al-Imran ayat 16 dan 17. Mudah-mudahan ayat ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Romlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Ali Nurdin yang akan memberikan tausiah pada kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Profesor Sofyan Hanif, Ketua BPS Yayasan Universitas Negeri Jakarta, Pembina Lab School, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di lingkungan Lab School Jakarta, Kebayoran, Cibubur, dan Cirende, para guru-guru, dan para orang tua murid, serta rekan-rekan dari Yayasan Edukarsa yang hadir pada pengajian sore hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat, sehingga bisa hadir dan bergabung pada acara pengajian Lab School Cirende yang ketiga sore hari ini, yang insya Allah akan diisi oleh tausiah dari Profesor Ali Nurdin dengan judul bagaimana mengendalikan perilaku negatif umat manusia di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita nanti akan banyak bisa belajar dan menambah wawasan kita tentang bagaimana kita bisa membuat nilai tambah yang optimal di bulan puasa ini, dan diharapkan dengan tausiah dari Prof. Ali Nurdin nanti kita semua menjadi tercerahkan dan akhirnya nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul setelah Ramadan ini berakhir. Tentu kualitas atau keberhasilan dari Ramadan itu ditentukan dari perilaku kita setelah 11 bulan nanti melewati Ramadan yang akan kita lalui. Bapak-Bapak, Ibu sekalian, saya kira tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan nanti tausiah dari Prof. Ali Nurdin, dan kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Ali Nurdin yang berkenan rawuh dan mengisi acara pengajian ini, dan kami mohonkan sambutan dari Prof. Sofyan Hanif, dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu, Pak Romlan, Pak Yuro, Pak Raidil, Pak Herman, Bapak Ibu guru yang sudah
berkenan menjadi panitia dan mensukseskan acara ini semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris yang telah memberikan sambutannya dan juga memotivasi kita agar apa yang kita lakukan dari pertemuan pertama hingga yang ketiga ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang kedua dari Profesor Dr. Sofyan Hanif. Beliau adalah Ketua BPS YPWNJ. Kepada Prof, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Ali Nurdin. Yang saya hormati Ustadz Profesor Aristio Nugroho, pimpinan sekolah Labkul ya, Cirende, Kebayoran, Ramangun, dan Cibubur, para orang tua siswa, dan teman-teman para guru. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya semua dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gue, saya ini baru sampai juga di rumah di Tambun setelah tadi menengok berkunjung ke Cirende nih. Saya melihat langsung perkembangan sekolah Labkul Cirende. Nampaknya saya juga wawancara, saya juga cek tanya tukang, kebetulan tukangnya orang Semarang semua nih Pak Aris. Saya tanya, kebetulan manajernya orang Semarang, orang Kedurungan. Saya orang Bulu Stalan, Pasar Bulu. Saya tanya tuh pegawainya. Mudah-mudahan saya juga cek tadi awal Juli sudah bisa mulai. Memang sedikit rest, istirahat 2 hari atau 3 hari dari waktu nanti Lebaran itu kan. Memang ada sebagian yang pulang kampung ya, bukan mudik kan gitu. Yang berikutnya saya apresiasi sekali terhadap kegiatan dari Labkul Cirende, walaupun belum mulai sekolah tapi kegiatan sudah terus berjalan ini kan. Dengan berbagai kegiatan nampaknya juga apa yang digagas oleh Pak Aris tentunya semua mudah-mudahan semua akan berjalan. Dan kami juga tadi hadir juga karena memang undangan ini saya hadir untuk meyakinkan juga para orang tua bahwa kami dari BPS Labkul UNJ terus memonitor bagaimana perkembangan bangunan sekolah dan mudah-mudahan semua bisa berjalan pada waktunya. Tentunya kami juga tadi diskusi di Ramangun, seandainya Juli sudah mulai pun kita tentunya protokol kesehatan kita juga akan berlakukan tentunya karena mudah-mudahan semua akan berlalu pada ini. Saya kira itu saja, nanti karena mendengarkan Pak Prof Ali Nurdin tentunya tausiah yang berkaitan memang mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hal-hal yang negatif supaya kita berpikir positif, ya, berpikir positif tentang pemerintah, berpikir positif tentang keadaan, situasi, itu memang kita perlukan untuk menyampaikan persepsi. Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih Prof Ali Nurdin, Prof Aristio Nugroho kesempatan ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan sambutan yang intinya bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata dalam rangka untuk memberikan suatu motivasi dan juga menguatkan bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan segala sesuatu ini.
Proses pembangunan gedung alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita berharap nanti akan selesai sesuai dengan waktunya, dan juga proses-proses yang lainnya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Saat ini kami juga sedang mengurus izin operasional dan lain sebagainya. Persiapan guru juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini juga menjadi penguat, menjadi motivasi yang tinggi bagi kita sekalian, sehingga para orang tua juga yakin dan tenang bahwa kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di Tab School Trinity ini. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengundang orang tua kita, penceramah kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Ali Nurdin MA. Beliau adalah Wakil Rektor PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Kemudian beliau juga pengisi tetap di Net TV, dan juga di Kompas TV, dan di beberapa stasiun televisi nasional. Beliau ini juga ahli tafsir dan pengasuh di beberapa pondok pesantren, dan salah satunya adalah di Darussunnah yang ada di Ciputat. Oleh karena itu, tidak salah apabila kita meminta beliau juga nanti untuk mendoakan kita di penghujung acara ini. Mudah-mudahan segala hajat, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Ali Nurdin MA yang akan menyampaikan materinya tentang Ramadan untuk mengendalikan sifat negatif manusia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, pembina kita, Bapak Dr. Insinyur Aristianto Nugroho MM, yang sudah sering ketemu juga dengan kami di beberapa kali kesempatan kajian. Alhamdulillah beliau terus berusaha untuk istiqomah. Prof. Sufyan Hanif, yang mungkin tetangga Prof. Kalau Prof tadi aslinya Semarang, saya Boyolali Prof, jadi kita tetangga ya dari daerahnya ya. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan kami banggakan, salah satu majelis yang senantiasa kami hadir dan sangat membanggakan, membahagiakan adalah kalau bertemu dengan para pengajar. Kenapa? Karena saya meyakini di antara profesi yang mulia di sisi Allah, itu adalah profesi menjadi seorang pengajar, baik dosen maupun guru. Karena apa? Karena seorang pengajar adalah melanjutkan tugas utama kerasulan. Jadi, kalau orang tua kita, khususnya ibu kita, itu adalah wakilnya Allah di bumi ini, maka para guru yang telah mendidik kita dan para guru yang mengabdikan tenaga dan ilmunya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa adalah pelanjut dari tugas kenabian. Karena tugas Nabi seperti diabadikan di Al-Quran itu Rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ada empat tupoksi seorang Nabi, tugas pokok fungsi Nabi itu berkaitan pendidikan, yang itu juga diulang 4 kali di dalam Al-Quran, di antaranya adalah mengajarkan ilmu. Maka saya ingin membesarkan dan sekaligus selalu memberi support kepada para Bapak Ibu Guru untuk senantiasa komitmen, konsisten, istiqomah, menekuni ya profesinya, karena insya Allah inilah profesi yang sangat mulia. Baik, ini sekedar pengantar, kemudian kita fokus kepada tema kita Bapak Ibu, bagaimana puasa dan Ramadan umumnya dapat menjadi pengendali sifat negatif manusia. Di dalam Al-Quran kita temukan sekian rincian tentang sifat negatif manusia, yang seyogianya itu semua dapat kita kendalikan melalui rangkaian ibadah Ramadan dan puasa khususnya. Mari kita mulai yang pertama,
manusia memiliki sifat negatif yang disebut suka melampaui batas. Misalnya disebut di surah nomor 96, surah Al-Alaq, ayat 6-7. Kalla innal insana layatagha. Ketahuilah sesungguhnya manusia suka bersikap melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika merasa dirinya serba hebat. Ini saya sengaja cantumkan di poin yang pertama karena seluruh keburukan itu berawal dari ada sikap yang melampaui batas. Seseorang yang melampaui batas dalam segala aspeknya pasti akan menimbulkan masalah. Biasanya manusia melampaui batas ada disebabkan beberapa motif ataupun pendorongnya. Yang pertama kita ambil contoh misalnya ada orang yang bersikap melampaui batas karena merasa dirinya serba berkuasa. Itu yang dalam Al-Quran disebut sebagai contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun bukan hanya merasa hebat, merasa kuasa, bahkan berani mengklaim dirinya, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Tapi kita tahu bagaimana akhir kehidupan Fir'aun. Yang kedua, ada orang yang merasa hebat karena faktor hartanya. Al-Quran memberi contoh seorang tokoh yang bernama Qarun, saking kayanya Qarun ini sampai kemudian menjadi sebuah mitos. Kita yang mungkin di Indonesia atau di suatu wilayah, kalau menemukan satu harta yang kemudian tidak diketahui siapa pemiliknya, kita akan langsung mengatakan dia telah menemukan harta karun. Itu diambil, diabadikan dari seorang tokoh yang bernama Qarun, yang disebut di surah Al-Qasas, dari ayat yang ke-76 sampai 81. Kita tahu bagaimana ending kehidupan si Qarun ini juga. Kesalahan utamanya hanya menyatakan bahwa keberhasilan saya semata-mata karena kecerdasan dan kerja keras saya. Yang itulah yang menjadikan Allah tidak berkenan. Yang ketiga, boleh jadi ada orang yang melampaui batas karena kecerdasannya, karena ilmunya. Al-Quran memberi contoh seorang tokoh yang bernama Haman. Dia merasa sebagai orang yang paling cerdas, sebagai orang yang paling pintar, sehingga kemudian sikapnya melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Satu lagi, kita ingin garis bawahi di sini, ada orang yang bersikap melampaui batas karena ibadahnya. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi betul, dan salah satu tindakan atau sifat ekstremisme, radikalisme, itu diantaranya karena faktor ini, yaitu merasa diri paling hebat, paling dekat sama Tuhan, paling suci, padahal Allah menegaskan di surah 53, surah An-Najm pada ayat yang ke-32, apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah menganggap dirimu suci. Karena apa? Karena yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sangat berharap bahwa anak-anak kita khususnya di lab school, dan kami sudah yakin dengan kawalan yayasan dan Prof. Hanif dan juga Pak Aris, insya Allah yang disampaikan materi dalam konteks pembelajaran agama adalah yang memang ajaran yang menguatkan kita, merekatkan kita, menyatukan kita. Tidak sebaliknya yang membuat distingsi, yang kemudian memecah belah di antara umat kita. Itu yang kemudian kita bersama-sama harus menegaskan prinsip yang kita sebut wasatiyatul Islam, yaitu apa? Islam yang ramah, Islam yang moderat, Islam yang dapat menjadi solusi atas persoalan bangsa dan juga persoalan kemanusiaan kita. Dan itu hanya bisa ditempuh dengan melalui pendekatan memahami ajaran ini, yaitu secara moderat, di mana tidak berlebihan, tidak bersikap ekstrim, mau kanan maupun kiri dan seterusnya. Salah satu bentuk itu kita bersikap rendah hati terhadap bentuk kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan. Karena Allah pesan tadi, jangan menganggap dirimu suci. Karena yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa, hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap melampaui batas dalam segala aspeknya, jangankan untuk yang tidak baik, amal kebaikan saja, kalau itu melampaui batas, itu tidak boleh di dalam agama kita. Kita ambil contoh misalnya, kalau seseorang berinfak, tapi kemudian
menyerahkan semua miliknya misalnya, itu kemudian akan dikenai sanksi oleh Allah, ditegur dengan ungkapan di surah 25 Al-Furqan ayat 67. Apa kata Allah? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu kalau dia meninfakkan hartanya, membelanjakannya, tidak boros, ya, tidak semuanya diserahkan, tapi juga tidak bakhil, tidak pelit. Ada di antara pertengahan. Dan itulah inti ajaran agama kita. Tidak terlalu melangit, tapi juga tidak materialistik, terlalu membumi. Tidak kemudian berlebihan dalam segala aspeknya. Ini yang kita ingin garis bawahi, karena biasanya sikap inilah yang menjadi pemicu sekaligus pemacu perbuatan buruk yang ada dalam masyarakat kita. Baik. Kemudian yang kedua, sifat negatif yang ada pada manusia disebut di Al-Quran sampai 2 kali. Yang pertama di surah Al-Isra pada ayat yang ke-11, yang kedua di surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-37. Khuliqal insanu min ajal, yaitu manusia memang diciptakan memiliki sifat negatif, suka tergesa-gesa, terburu-buru. Ini yang saya kira selama Ramadan kita diajarkan mampu untuk mengendalikan diri kita. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelola hidup ini dengan berdasar pada apa? Pada aspek proses yang waktunya pasti telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat tergesa-gesa harus kita kendalikan dengan cara apa? Dengan cara menguatkan kesabaran kita. Membangun pribadi yang sabar, yaitu mampu mengendalikan diri di saat ada tekanan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan pribadinya apa? Memiliki kesabaran. Dan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal ini, keutamaannya, Bapak Ibu, bayangkan di Al-Quran itu kita temukan ungkapan sabar dengan segala variasi. Ada as-sabirin misalnya, ada wasbir, dan seterusnya. Sampai 100 kali diulang. Ini menunjukkan arti pentingnya sikap sabar. Maka kalau orang sanggup untuk mendidik pribadinya menjadi pribadi yang sabar, maka insya Allah dia akan 50% kehidupannya sudah berada di jalur keberuntungan, jalur kesuksesan. Karena memang Allah akan memberi pertolongan atas orang-orang yang sabar. Di surah 2 Al-Baqarah 153 misalnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah nomor 1 apa? Dengan kesabaran. Baru sempurnakan dengan doa-doa kita, dengan ibadah kita. Sabar dalam konteks ini kita kaitkan dengan tidak ketergesaan. Karena umumnya manusia memang kalau disebut di Al-Quran salah satunya apa? Pengen segera segala sesuatunya itu. Kalau ingin kebaikan, berdoa untuk minta sesuatu, kalau bisa tadi malam berdoa, pagi langsung dikabulkan. Kalau sedang mendapatkan musibah, bencana, kalau bisa segera dihilangkan. Tentu saja kita meyakini Allah Maha Kuasa. Bagi Allah mudah sekali kalau untuk segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Kalau segera menyelesaikannya, bisa saja Allah. Tapi kalau seandainya ini belum selesai, pasti itu ada hikmah. Ada seorang petani besok menanam, langsung minggu depan panen. Bisa saja kalau Allah mau. Tapi itu tidak ditempuh oleh Allah dalam memanage kehidupan makhluknya ini. Karena apa? Pasti juga ada hikmah. Di antara hikmahnya apa? Agar manusia berlatih untuk menjadi sabar. Sehingga setiap kesulitan yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya pasti memiliki misi mulia di antara untuk mengukur kualitas kesabaran seseorang. Ini di antara yang disebut di surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-142. Di mana Allah berfirman dalam ayat itu, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum nyata siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan belum nyata siapa yang sabar. Supaya nyata bagaimana?
ada kemudian cara Allah memberikan ujian kehidupan atas kita semua. Maka percayalah, setiap usaha yang kita kerjakan, setiap doa yang kita panjatkan, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana Allah mengabulkannya, bagaimana Allah kemudian memberikannya, tentu itu sepenuhnya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang sungguh-sungguh dengan penuh kesabaran dan doa yang khusyuk, itulah kombinasi cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ada waktu, ada kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita ini. Maka penting untuk mendidik kita agar bersabar, agar tidak bersikap tergesa-gesa. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana membedakan bahwa kesabaran dengan kelambatan misalnya? Apakah kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu itu dengan dipercepat misalnya? Kita setuju dengan prinsip lebih cepat, lebih baik. Tapi yang dilarang adalah ketergesaan sampai mengabaikan norma. Di antara sifat tergesa yang dilarang dalam agama adalah ketika seseorang itu menabrak norma, menabrak aturan, shortcut, ya, potong kompas, ingin segera berhasil, itu yang dikecam dalam agama kita. Karena masing-masing ada prosesnya. Masing-masing telah ditetapkan oleh Allah kapan saatnya sesuatu itu kemudian akan membawa hasilnya. Maka kalau kita menilai hanya dari hasil akhir, terkadang kita akan kecewa dalam menjalani hidup ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat patokan bahwa yang akan dinilai adalah usaha proses ikhtiar kita. Sekedar contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dari segi hasilnya, 13 tahun dakwah di Mekah, tidak ada yang bisa mengatakan beliau berhasil. Karena apa? Yang beriman berapa orang? Nggak sampai ratusan, hanya puluhan orang. Bayangkan 13 tahun berdakwah. Ditambah 10 tahun di Madinah. Misalnya gitu. Tapi adakah orang yang berani mengatakan Rasulullah tidak berhasil? Bahkan orang yang tidak seiman pun menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berpengaruh besar di kehidupan manusia di dunia ini. Di antaranya seorang orientalis yang bernama Michael Hart, ketika menulis 100 ranking orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Nabi kita. Padahal kalau kita lihat saat itu, kita menilai apa? Kurang berhasil. Tapi karena memang Allah nanti yang akan menyempurnakan. Maka Bapak Ibu sekarang yang sedang merintis untuk membangun sekolah lab school di Cirende, biasanya memang tidak mudah untuk mengawali sesuatu. Tapi percayalah, tetesan keringat kita dengan niat yang baik untuk memulai pembangunan itu, pada akhirnya nanti waktu yang akan menunjukkan inilah hasil jerih payah, hasil kesungguhan, hasil kesabaran semua pihak sehingga dapat terwujud dan pada akhirnya dapat memberi kontribusi kebaikan kepada kemanusiaan kita. Ini yang kedua, maka mohon bersabar untuk tidak tergesa-gesa dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, ada sifat negatif manusia yang disebut di Al-Quran, yaitu bersikap pelit atau kikir. Ini disebut di surah nomor 4, surah An-Nisa, ayat yang ke-128. Di mana Allah berfirman, wa uhdhiratil anfusus syuh. Ya, tabiat manusia itu kikir. Kita tidak ingin bicara masalah seputar baik dalam arti materi saja, tapi kita ingin bicara satu aspek yang penting dalam pendidikan kita, itu apa? Kecerdasan sosial. Kita ingin anak-anak kita bukan sekedar nantinya itu berhasil secara akademis, tapi mereka harus memiliki perangkat kecerdasan, terutama kecerdasan untuk membangun hubungan sesama yang baik. Bagaimana kemudian agar memiliki akhlak perilaku yang baik, karena itu yang akan menjadikan masa depan anak-anak kita itu baik. Saya kira kita sudah sepakat yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, bahwa paradigma kecerdasan sudah bergeser jauh sudah dari awal yang kita kenal, di mana pada mulanya misalnya orang begitu mengagungkan yang disebut sebagai intelijensia, kecerdasan intelektual, kecerdasan akademis, dan dalam perkembangannya kemudian itu tidak memberi sumbangan apapun dalam kehidupan sosial kita yang tidak lebih dari 25%. Tapi apa? Tapi bagaimana membangun anak-anak kita? Tentu saja melalui berbagai macam ikhtiar yang bisa kita lakukan, termasuk ikhtiar seperti sekarang ini.
sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan spiritual. Di mana ketika anak kita nanti yang menjadi orang-orang yang mau untuk memiliki sikap empati, sosial yang baik, Al-Quran mengatakan hidup mereka pasti akan diberi keberuntungan oleh Allah. Ada 2 kali disebut di Al-Quran, ya, surah 64 ayat 16, surah 59 ayat 9, redaksinya sama. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari egois, individualis, sifat pikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ini berlaku universal. Artinya apa? Tidak hanya untuk orang muslim. Seorang non-muslim, bahkan ateis sekalipun, meskipun mungkin motifnya itu humanisme, tentu bukan motif agama, bukan motif niat ikhlas seperti kita sebagai muslim. Kalau dia kemudian mau membangun jaringan sosial, hatinya senantiasa tergerak untuk membantu, hidup mereka pasti akan diliputi keberuntungan. Itu sudah janji hukum Tuhan yang kita sebut dengan istilah sunnatullah. Sunnatullahnya seperti itu. Maka mohon maaf kalau saya pribadi, saya lebih suka bergaul dengan orang yang boleh jadi pengamalan agamanya tidak seberapa, mungkin imannya atau bahkan saat non-muslim sekalipun, asal perilaku sosialnya baik, itu lebih nyaman bagi kita untuk diajak kerjasama. Daripada na'udzubillah min dzalik, misalnya secara formal dia seorang muslim, tapi kok pelit, maaf, egois begitu. Ini poin di sini penting Bapak Ibu, karena Rasul kita diutus itu, kata Al-Quran apa? Li'utammima makarimal akhlak, kata hadis Nabi. Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah itu dipuji oleh Al-Quran, surah 68 ayat yang keempat. Apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, wahai Nabi, memiliki pribadi budi pekerti yang luhur. Sholat Nabi pasti paling khusyuk. Umroh haji Nabi pasti paling mabrur. Zikir Nabi pasti paling istiqomah. Tapi ritual Rasulullah itu tidak ada yang dipuji di dalam Al-Quran. Misalnya yang muji, wahai Nabi, sungguh engkau sholatmu sangat khusyuk. Tidak ada. Kenapa? Yang ada apa? Sungguh Nabi, engkau memiliki pribadi budi pekerti yang luhur. Maka, betul yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwa ibadah puasa, khususnya Ramadan umumnya, itu bukan untuk Ramadan ini, tapi untuk 11 bulan di luar Ramadan, agar kita memiliki sikap sosial yang baik. Bahkan kami, para ulama menyimpulkan, ciri Ramadan kita itu baik, kalau 11 bulan di luar Ramadan nanti memiliki pribadi yang baik. Maka membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama adalah contoh konkret bagaimana kecerdasan sosial itu bisa menggerakkan. Ada orang-orang cerdas yang kita punya, tapi mereka tidak bekerja sama dalam sebuah tim. Jangan berharap bahwa nanti tujuan kita akan berhasil. Tapi ketika kita bersama-sama menyatukan satu visi kita, untuk kemudian menyatukan energi kita bersama-sama, energi positif kita, untuk membangun, mencapai tujuan bersama, itu akan terasa mudah. Karena apa? Janji Allah sudah begitu. Di samping diberi keberuntungan, apa kata lagi? Di surah nomor 92, ayat yang kelima dan sampai 7, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kami akan jadikan segala urusanmu mudah. Apa? Kalau kalian memiliki sikap empati sosial yang cukup. Apalagi disertai dengan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keempat, ini sikap negatif manusia yang semestinya dapat kita eliminir melalui rangkaian ibadah Ramadan kita. Apa? Di surah 70, surah Al-Ma'arij, ayat yang ke-19 sampai 21, manusia memiliki sifat negatif, suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan suka mengeluh, lagi kikir. Kalau tertimpa kesulitan, hobinya ngeluh. Apalagi sekarang, banyak kan mengeluhnya apa? Di media sosial. Kalau kita perhatikan media sosial, umumnya lebih banyak energi negatifnya karena mengeluh. Kalau tidak mengeluh, mesti mencari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan? Itu bukan sikap yang baik. Ambil contoh misalnya status-status di media sosial, di WA.
Setiap hari mungkin hari Senin mengeluh, kenapa harus aku yang mengalami? Sampai kapan ini terjadi? Ada yang nanya malah apa dosaku? Dan seterusnya. Tentu itu tidak ada satupun tindakan yang isinya keluh kesah yang membantu menyelesaikan masalah. Tidak ada. Ya, ada justru sebaliknya. Solusi, jalan keluar yang sebenarnya pasti ada. Karena di Al-Quran Allah berfirman sampai 2 kali disebut penegasan di surah Asy-Syarr, surah 94 pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Apa firman Allah? Inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah tafsir, Bapak dan Ibu, ketika Allah menyebut kata dalam bentuk definitif atau ma'rifat 2 kali, dan bentuk indefinitif, nakirah 2 kali, itu berbeda konteksnya. Maksudnya apa? Di sini Allah menyebut kata kesulitan dengan definitif. Ada al, ada the. Berarti hakikatnya satu. Sedangkan ketika menyebut kata kemudahan, yusran, itu dengan indefinitif atau kalimat nakirah, atau isim nakirah, itu berarti apa? Hakikatnya itu adalah 2 hal yang berbeda. Sehingga kesimpulannya apa? Janji Allah atas setiap kesulitan, ada 2 kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudahan-kemudahan yang sebenarnya satu paket dengan kesulitan itu seringkali tertutupi oleh keluhan. Tertutupi oleh banyaknya kita mengeluh. Akhirnya buntu. Padahal tidak ada dalam kehidupan ini bagi seorang muslim yang disebut jalan buntu. Tidak ada. Yang ada adalah pikiran orang yang buntu. Jalan hidup tidak pernah buntu, karena itu sudah janji Allah. Allah sudah menjanjikan di surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku, pasti aku akan berikan jalan keluar. Jadi kalau menurut perkiraan kita, kehidupan kita, kok dia jalan di depan sepertinya buntu, yakinlah, percayalah, itu bukan jalan buntu. Itu hanya tikungan. Kalau kita terus berjalan, Allah siapkan jalannya kemudian, lanjutannya. Maka semakin orang mengeluh, hanya akan semakin menambah beban kehidupan. Apakah yang betul tertutup? Kita tidak boleh mengeluh sama sekali. Nah, ini penting saya kira ingin garis bawahi. Jawabannya tentu saja ada. Ada keluhan yang diizinkan dan dibolehkan dalam agama kita. Yaitu apa? Kita mengeluh kepada Yang Maha Kuasa. Kita menyampaikan masalah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian dicontohkan oleh para utusan Allah, para nabi. Nabi Yakub mengeluhkan anak-anaknya, ya, yang 10 jumlahnya yang mohon maaf sikapnya tidak baik terhadap saudaranya yaitu Yusuf. Apa keluhan Yakub di Al-Quran? Di surah 12 ayat 86 itu, beliau mengeluhnya begini, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan duka deritaku, kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, sholat, ya, baik yang fardu maupun yang sunnah, dapat kita jadikan sebagai media kita untuk mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah mengadu di media sosial yang kita tidak tahu kepada siapa. Tapi mengadulah, mengeluh kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia apa? Tidak boleh. Kalau keyakinan kita, orang yang kita sampaikan keluhan itu dapat membantu, paling tidak menasihati kita, maka boleh. Kita sakit ke dokter, ngeluh, ya itu jelas. Dokter tidak mungkin akan memberikan resep yang benar kalau kita tidak menyampaikan keluhan kita. Kalau ada dokter yang bertanya, apa keluhannya Pak? Maaf dok, saya nggak mengeluh. Bagaimana nanti bersolusi? Maka boleh kita mengeluh. Kita mengeluh kepada pimpinan kita yang kita yakini senantiasa mensupport, memberi dorongan untuk memberikan bantuan nasihat jalan keluar. Boleh. Yang sekali lagi dilarang dalam agama adalah mengeluh yang tujuannya adalah tidak rela atas apa yang terjadi. Mengeluh di mana tidak merelakan atas ketentuan Allah yang terjadi. Maka kemudian ungkapan sering kita dengar, sungguh ini tidak adil, apa salahku, apa dosaku, itu hanya akan menambah masalah, bahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bagi yang tidak rela atas ketentuanku, silahkan keluar dari bumiku dan silahkan mencari Tuhan selain aku. Na'udzubillah. Baik. Satu lagi Bapak Ibu, ada sifat negatif manusia
yang seyogianya ini kita hindari dan kita kelola dengan baik, yaitu manusia, kata Al-Quran, suka bersikap zalim. Suka bersikap zalim. Yaitu apa? Berbuat aniaya. Surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah menawarkan amanah. Amanah ini para ahli tafsir macam-macam menafsirkannya. Ada yang menyebut itu adalah amanah syariat agama. Tapi di antara pendapat yang paling sesuai dengan konteks ini apa? Amanah artinya taklif, yaitu apa? Satu bentuk pilihan yang diberikan hanya kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak punya taklif. Binatang apalagi? Malaikat punya kecerdasan, tidak punya akal, hawa nafsu. Binatang punya hawa nafsu, tidak punya ruh kecerdasan. Sehingga yang manusia yang kemudian dianugerahi oleh Allah taklif, yaitu apa? Untuk memilih sesuatu. Dia diberi pilihan mau sabar atau mengeluh. Dia diberi pilihan untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk. Dia diberi pilihan untuk kemudian bersyukur atau kemudian sombong. Nah, kemudian, tapi kata Allah, kebanyakan manusia justru memilih yang merugikan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disebut manusia berlaku zalim. Ya. Maka diabadikan di Al-Quran sekian banyak nabi bahkan itu ketika telah melanggar satu bentuk larangan Allah, mereka dalam doanya mengaku telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Musa berdoa, Rabbi ini zalamtu nafsi. Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka penting untuk senantiasa kita menyandarkan keyakinan kita sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita diberi petunjuk untuk dapat menempuh jalan yang lurus sehingga tidak menzalimi diri kita sendiri apalagi orang lain. Demikian yang dapat kita sampaikan tentang sekelumit penjelasan Al-Qur'an, bagaimana agar seluruh rangkaian ibadah kita ini dapat menjadikan pribadi kita lebih positif, lebih baik, dan senantiasa dapat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama kita. Kami kembalikan ke moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan kajian kita pada sore hari ini. Ada banyak hal yang tadi kita tangkap, ya, terutama poin-poinnya adalah ternyata kita ini di samping sifat-sifat baik, ada juga sifat-sifat yang tidak baik yang harus kita kendalikan. Ya. Di antaranya sifat yang tidak baik itu adalah melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi ini perlu kita perdalami lagi, ya, karena ternyata berlebihan itu ternyata tidak baik. Kemudian yang kedua adalah tergesa-gesa atau ijrun, ya. Jadi tergesa-gesa, sifat yang memang sangat lekat pada kita sehari-hari, pengen cepat hasilnya, pengen cepat menuai, ya. Yang kecil ingin cepat menjadi remaja, yang remaja pengen cepat menjadi dewasa dan sebagainya. Tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang tidak baik juga adalah kikir, pelit, ya. Nah, ini ternyata juga sering menghinggapi merasuk pada diri kita, yang itu kita tidak sadari. Dengan orang jauh kita baik, tapi dengan kiri kanan kadang-kadang kita lupa. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengeluh, banyak mengeluh. Ya. Nah, ternyata keluhan ini tidak baik secara mental dan juga secara sosial, ya, karena orang tidak suka kita itu kalau mengeluh terus. Kita dengan teman yang suka mengeluh juga kadang-kadang kita tidak suka, ya. Dan ini juga sebenarnya sudah ditandaskan di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan tadi, banyak mengeluh itu sifat pada diri kita juga. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menghilangkan ini. Kemudian yang kelima adalah zalim, berperilaku atau aniaya, ya, baik terhadap diri kita sendiri maupun juga orang lain. Luar biasa, ini inti-inti yang sudah disampaikan tadi. Namun saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk
bertukar pikiran atau juga mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi. Kami berikan waktu kepada Bapak sekalian untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Boleh lewat chat juga, jika berkenan lewat chat juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya lihat ada Ibu Sabrina nih ya, Ibu Sabrina dari Lab School Kebayoran ini. Biasanya ini sering bertanya juga nih Bu Sabrina ini, karena beliau ini adalah penggerak juga di SMP, SMA Lab School Kebayoran di pengajian-pengajian ibu-ibunya. Bu Sabrina, ada yang ditanyakan? Mana Ibu Sabrina nih? Pak Romlan mungkin boleh saya dulu Pak Bro? Oh, boleh. Pak Redil ya, silakan. Pak Redil ini kepala sekolah kita di SMA Lab School Cirende. Silakan Pak Redil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali Nurdin yang memberikan tausiahnya yang singkat tapi padat luar biasa untuk kita diberikan pencerahan terhadap problematika kekinian khususnya. Nah ini Prof. Ali Nurdin, ini kan terkait dengan bagaimana kita bisa memanage diri kita agar berpikir positif seperti itu. Sudah banyak buku mungkin tentang bagaimana kita harus berpikir positif seperti itu, tapi faktanya itu kita banyak ditemukan ya seperti tadi Prof. Ali Nurdin sampaikan di media sosial seperti itu tidak bisa dicegah gitu seperti itu. Nah ini tentunya kami sebagai pendidik, apalagi kami sebagai pimpinan sekolah berupaya terus bagaimana caranya itu bisa memberikan mengubah paradigma anak-anak itu, apalagi guru seperti itu yang memberikan contoh agar bisa berpikir positif seperti itu. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana sih dari sisi pendidikan agar kita bisa bisa memberikan katakanlah tips and tricksnya tuh Prof. Ali Nurdin agar siswa atau pendidik khususnya itu bisa selalu berpikir positif seperti itu. Apa sih tipsnya, triksnya dalam memanage sekolah seperti itu agar paradigma siswa, paradigma aktivitas sekolah itu bisa berupaya untuk berpikir positif terus gitu dan berupaya untuk meminimalisir negatifnya seperti itu. Demikian Prof. Pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof, silakan. Baik. Kita sepakat ya Pak ya bahwa kepribadian anak itu dipengaruhi oleh tiga lingkungan ya. Pertama adalah lingkungan keluarganya, yang kedua adalah lingkungan pergaulannya, dan yang ketiga lingkungan sekolahnya. Nah, kita di wilayah di lingkungan sekolah kita itu berarti kita hanya bisa mengcover sepertiga dari apa yang ingin kita sampaikan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan bagaimana anak itu dididik oleh orang tuanya, dan apalagi kita tidak bisa mengendalikan bagaimana itu bergaul dengan lingkungan pergaulannya. Tapi sekarang ini ya dihadapkan terus terang sekarang ini sebetulnya tugas para guru itu sangat berat Pak, dibandingkan di era sebelumnya gitu ya. Kenapa kita katakan demikian? Tapi kita yakin ya berat tapi mulia begitu. Karena kalau dulu di zaman sebelum era informasi seperti sekarang masif, itu yang disebut lingkungan pergaulan kan yang kontak fisik. Yang kontak fisik saja, kita amati dengan siapa dia bergaul. Tapi untuk sekarang kita tidak bisa. Anak tidak keluar rumah, tapi ternyata apa yang terjadi? Ini kasus yang kami temukan itu. Dia sudah tergabung dengan sebuah komunitas, di mana komunitas itu jelas komunitas yang sangat menyimpang. Karena di luar negeri, yaitu mohon maaf ya, komunitas LGBT itu semua terkaget-kaget. Kelihatannya menunjukkan anak ini ya cukup kooperatif, cukup baik. Tapi ternyata di balik itu ada hal yang mengagetkan. Ini salah satu tantangan contoh kita. Tapi kita tidak bisa juga hanya mengeluh seperti itu. Kita harus berusaha semampu kita. Maka
gimana caranya, tipsnya dalam mengelola anak-anak kita di sekolah. Tentu saja tidak ada bin salat bin, ya. Tidak ada yang kemudian abrakadabra segera hasil, tidak. Tapi saya kira harus kita sepakati, kita punya SOP, dan saya yakin di lab school sudah ada itu. Paling tidak cukup kita harus intensifkan, memanfaatkan para orang tua, para wali, untuk kita rangkul betul, untuk kita manfaatkan betul, untuk mengkomunikasikan visi misi apa yang kita capai dari sekolah kita itu. Itu satu saya kira. Kemudian kedua, di antara internal kita sendiri, Pak, saya kira harus betul-betul solid ya di antara kita. Menjadi teman-teman anak didik kita, bukan sekedar guru, tapi juga teman bagi mereka, supaya apa? Anak-anak kita tidak sebatas menjadi objek, tapi juga kalau bisa menjadi subjek, dan kita pun juga bersama-sama. Maka terus kita bersinergi di antara kita. Karena kalau kemudian misalnya, mohon maaf, guru A mengatakan A, guru B mengatakan B, kemudian itu cukup berbeda, itu akan menjadi masalah. Dan sekali lagi ini, kami yakin ini sudah dilakukan di lab school sekolah kita. Maka sinergi antara pemangku kepentingan di sekolah kita itu menjadi kata kuncinya. Baik dari yayasan, dari pimpinan sekolah, maupun para guru, sampai yang paling level terendah. Mohon maaf, level terendah kita, mohon maaf, planning service sekalipun, satpam sekalipun, itu harus satu misi saya kira. Satu misi. Untuk kemudian kita berdayakan bagaimana membangun karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Yaitu apa? Supaya berprasangka baik. Itu. Karena kalau kemudian kita sinergi dari semua stakeholders, itu insya Allah. Meskipun nanti pertanyaan dari mana kita akan mulai, nah saya kira itu sudah harus segera dimulai. Dan kita pakai kata kunci dalam agama kita gini, Pak, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Yang belum ideal kita capai, jangan tidak melakukan sama sekali. Maka secara bertahap atau mungkin dengan kesungguhan bersama, insya Allah kita akan dianugerahi jalan terbaik, proses-proses yang konsisten, bagaimana menjadikan anak-anak kita dan juga kita semua memiliki kemampuan untuk selalu berpikir positif. Ingat Pak, kita tidak bisa menjadi juru masak yang hebat hanya kalau membaca resep. Kita tidak bisa menjadi pembalap sepeda yang handal kalau hanya ngelus-ngelus sepeda. Sama kita tidak bisa berpikir positif kalau hanya membaca buku saja. Tapi apa? Harus kita praktekkan. Harus kita latih diri kita. Termasuk melatih hati kita, pikiran kita, untuk senantiasa berpikir positif. Nah, untuk melatihnya itu kita harus punya partner, Pak. Ya, small group, kelompok kecil yang menjadi daya kita untuk saling menguatkan. Itu. Dan kami yakin sekali lagi lingkungan di lab school insya Allah akan terus mendorong bagaimana seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki kemampuan berpikir yang positif dan senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Prof, ini ada beberapa pertanyaan, Prof, ya. Jadi dari Pak Redil, berikutnya dari Pak Ika Pramono. Prof Ali bertanya, ada kalimat yang sering disampaikan orang, sabar itu ada batasnya. Ya. Bagaimana dengan itu? Sering sekali orang bicara hal tersebut. Ya, sabar itu ada batasnya ya. Batasnya namanya tidak sabar, Pak. Oh ya. Jadi kalau kesabaran dibatasi jadinya tidak sabar. Iya, gitu. Maka Al-Qur'an itu sampai dua kali untuk mengajari kita sebuah doa ya. Redaksinya sama persis Pak, hanya beda ujung akhirnya, yaitu Rabbana afrigh alaina sabra. Itu di surah Al-Baqarah 250 dan surah Al-A'raf ayat 136. Ya Tuhan kami, tuangkan kesabaran ke dalam hati kami. Nah, hati tempatnya sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Ya, karena pepatah mengatakan dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Karena memang itu tidak ada batasnya. Berarti apa? Aslinya sebetulnya kita tetap bisa bersabar. Kata kuncinya sebetulnya begini, sabar itu manakala kita mampu untuk tetap mengendalikan diri di saat ada tekanan. Jangan dimaknai sabar itu lemah ya Pak, apalagi diam atau alon-alon asal fakon, itu mohon maaf ya, bukan kesabaran ya, itu lelet namanya Pak. Maka kalau tim sepak bola Jogja main ketemu Solo itu hasilnya seri itu Paris, nggak ada yang menang gitu, karena pemainnya slow motion gitu kan. Nah, itu bukan kesabaran yang dimaksud dalam agama kita, bukan begitu. Tapi apa?
tapi kemampuan kita untuk terus mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak mengucapkan dan tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama kita. Itu yang disebut sabar. Tapi pada saat tertentu, di saat kita memang dituntut untuk melakukan misalnya pembelaan, melakukan nasihat, itu bukan berarti tidak siap, tetap sabar. Contoh misalnya, kalau ada orang yang mendolimi kita membela diri, itu dengan cara yang benar kita membela diri, dengan kalimat-kalimat yang benar, kita tetap bisa mengerti, itu namanya orang sabar. Tapi kalau orang kehilangan kontrol, emosi, sampai ada yang dipecah misalnya, pintu ditendang, itu namanya tidak sabar. Gitu. Sehingga kemudian kesabaran ini, kata kuncinya ada al-habsu, kemampuan kita mengontrol diri kita. Nah, ketika kita masih mampu itu dalam batas apapun, maka insya Allah kita termasuk kategori yang sabar. Termasuk ketika kita membela diri, ketika kita termasuk menuntut hak kita, dengan cara yang benar, itu juga termasuk kesabaran. Gitu ya. Sehingga ungkapan yang tadi, sabar itu ada batasnya, ya mungkin itu ungkapan untuk nyenang-nyenangin diri lah Pak, kira-kira gitu, untuk kemudian menunjukkan bahwa ketidaksabarannya itu masih boleh kok, kira-kira gitulah, disebut dengan sabar itu ada batasnya. Terima kasih Pak Ika. Ya. Prof, ini berikutnya dari Pak Muhammad Alimuddin Thohir. Ya, Bapak, saya mohon izin ingin bertanya. Terkadang dalam setiap persoalan hidup itu sering muncul, setiap orang pun justru juga butuh orang yang dianggap bisa mendengarkan dan memberikan saran dengan baik. Iya. Saya sering, Prof, di posisi ini. Namun terkadang cerita atau curhatan yang dilakukan kerabat saya, menurut pandangan saya seperti gibah. Nah, menurut Profesor, bagaimana baiknya posisi saya sebagai pendengar? Lalu kiranya bagaimana cara yang baik agar dapat mengurangi obrolan hal yang tidak baik tersebut? Baik. Pertama, ketika siapa tadi, Pak Alimuddin ya, ada yang berkenan untuk curhat kepada Bapak, itu doa Pak, disyukuri, alhamdulillah. Berarti ada orang yang kemudian menuntun, ya, dalam hal ini Allah menuntun seseorang itu untuk datang ke Bapak. Ini anugerah dari Allah. Karena apa? Berarti orang tersebut paling tidak yang sering curhat itu menaruh kepercayaan terhadap Bapak sebagai orang yang baik, sebagai orang yang diharapkan bisa memberikan pertolongan nasihatnya. Itu satu sisi harus syukur, alhamdulillah. Karena kemampuan untuk mendengar curhatan orang itu jadi satu bentuk keterampilan, satu bentuk membutuhkan kebesaran hati. Karena tidak sedikit orangnya, jangankan mau curhat, itu baru ngomong sedikit sudah merasa saya juga punya masalah, ngapain sih itu lapor sama saya, kira-kira gitu. Akhirnya orang tidak lagi mau seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang curhat, minta nasihat, tapi kok ada ribahnya? Nah, Imam An-Nawawi, ya, Shahibur Riyadhus Shalihin, seorang ulama besar, ya, yang menulis kitab juga Riyadhus Shalihin namanya itu, dan banyak karya beliau itu. Beliau kemudian ini juga didukung oleh ulama-ulama lain gitu ya. Tidak semua ribah dilarang, Pak. Ya. Ada ribah yang dibenarkan dan dibolehkan. Membuka aib itu tidak semuanya dilarang. Tetap ada yang bahkan wajib. Wajib buka aibnya. Kapan saatnya wajib itu? Kalau kita tahu ada orang yang jahat, Pak. Kejahatannya itu sudah bukan katanya lagi, misalnya kita sudah jadi korban, maka kita harus sampaikan ke yang lain. Kalau perlu lihat media sosial, hati-hati dengan orang ini fotonya nih. Ini sudah berulang-ulang mencuri, berulang-ulang ketangkep misalnya. Maka Bapak itu nggak usah heran kalau di Masjid Sunda Kelapa misalnya itu di depan itu ada foto, Pak. Foto orang yang sudah ketangkep karena telah mencuri sepatu, mencuri sandal. Dipasang itu kan buka aib, Pak. Tapi boleh. Tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Untuk menyelamatkan yang lain supaya tidak menjadi korban. Yang kedua, di pengadilan misalnya seorang saksi. Maka ketika ditanya oleh hakim, saudara saksi, apakah Anda tahu yang dilakukan terdakwa? Tahu Pak Hakim. Bisa diceritakan? Maaf Pak Hakim, itu aib. Nggak boleh. Harus diceritakan. Karena kalau kemudian kita menutupi perbuatan buruknya dengan dalih membuka menutupi aib orang, itu justru kita nanti akan dianggap sebagai menutupi perbuatan buruk.
Wajib kita katakan yang kita ketahui, meskipun itu aib yang bersangkutan. Yang ketiga, ini contohnya adalah kalau kita kata Imam Nawawi apa? Istiftah, minta nasihat. Memang kalau kita minta nasihat, termasuk minta pandangan-pandangan keagamaan, mau nggak mau mungkin harus membuka aib misalnya seorang istri yang dia mengalami masalah dalam rumah tangganya. Kalau dia ingin minta nasihatnya, bagaimana solusinya buat saya itu? Kenapa Bu? Suami saya gini gimana? Maaf itu aib. Kan nggak mungkin kita akan memberi nasihat kan Bu? Mau nggak mau dia ceritakan. Dan kita nggak apa-apa mendengarkannya. Karena apa? Kita mendengarkan untuk membantu memberi solusi. Kita mendengarkannya bukan menikmati, terus nanti juga merendahkan, terus nyebar-nyebar aibnya. Nah kalau itu dosa. Nggak boleh. Tapi kalau kemudian ketika orang berkata kepada kita, membuka dalam tanda petik aib keluarganya untuk minta solusi, satu sisi orang itu telah percaya kepada kita, Pak. Pasti kita dinilai bisa menyimpan rahasia hal yang tidak baik atas keluarganya. Maka tugas kita apa? Memastikan untuk memberi nasihat yang benar. Kalau perlu dikulik, kenapa? Sejak kapan suami tidak memberi nafkah? Sejak sekian lama, bahkan dia juga melakukan KDRT, tidak bertanggung jawab. Aib semua suami dibongkar, tapi benar tujuannya untuk mencari solusi. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan, oh iya kalau begitu kamu punya hak untuk begini-begini. Kalau perlu mungkin dipertemukan suaminya, bagaimana versi suaminya, supaya kemudian kita mendapatkan tidak satu versi, dan seterusnya. Maka sekali lagi, ketika ada orang yang curhat kepada kita, dalam tanda petik membuka aibnya, kita yang mendengarkannya, kalau niat ingin membantunya, atau paling tidak niat berempati, dia sedang tertekan, biarlah muntah semua masalahnya, insya Allah itu bukan suatu dosa. Bahkan itu pahala. Maka penelitian di Amerika itu mengatakan, orang yang suka mendengarkan curhatan orang, ya, itu akan dianugerahi jantung yang sehat dan panjang umur, Pak. Karena apa? Kemampuannya untuk kemudian mendengarkan, terus kemudian bisa memotivasi orang, itu akan menjadikan hidupnya itu nyaman, sehingga sirkulasi jantung, darah di jantungnya itu menjadi normal bahkan sehat. Maka sekali lagi disyukuri, maka sekali lagi itu bukan suatu dosa ya Pak ya, kalau kita mendengarkan curhatan orang yang kemudian membuka aibnya. Nah sekali lagi baru menjadi dosa kalau kemudian kita ikut menjelekkan, apalagi terus menyebarkan aib yang bersangkutan. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Pak Alimuddin. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Jadi begitu pentingnya niat, Prof ya. Iya, sekali. Dari niat itu yang tadinya aib itu ternyata bisa menjadi positif. Prof, ini masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Hesti Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya terkait dengan sabar. Apakah ada perbedaan antara sabar dengan pasrah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hesti. Kalau sabar berasal dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Al-Quran. Nah, kalau pasrah itu berasal dari bahasa Jawa. Nah, sebetulnya ada titik singgungnya, ya. Tapi ada perbedaan. Kalau sabar di Al-Quran itu berkonotasi kemampuan untuk terus konsisten di jalan yang baik. Jadi ada effort, ada usaha, ada kerja keras yang sungguh-sungguh. Itu sabar. Maka tadi di ayat yang kita awal sebut di surah 2153 itu, syarat untuk memperoleh pertolongan Allah, ista'inu bis-sabri. Ya, mintalah dengan kesabaran. Maksudnya apa? Dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah. Kira-kira begitu. Contohnya apa? Murid, kalau pengen pinter, ya belajar yang sabar, yang tekun. Nah, ketekunan belajar itu masuk kategori kesabaran usaha itu. Gitu. Jangan pakai rumus, kemudian misalnya pengen pinter, tapi pakai bin salabin, tidak ada cerita. Pengen panen, ya harus nanam. Pengen hasil, ya harus usaha. Itu, maka usaha, belajar, menanam, itu simbol kesabaran. Atau simbol usaha dengan kesabaran. Nah, pasrah itu artinya pada hasil akhirnya seperti apa, nah kita pasrah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasrah yang positif. Tapi kalau pasrah yang negatif, tidak didahului usaha sama sekali, udah saya pasrah aja lah, mati ya mati, itu namanya putus asa. Berbeda. Jadi pasrah itu masih netral ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau kemudian didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya memasrahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesiapan hati menerima apapun hasilnya, nah itu disebut kepasrahan yang benar.
Tapi sebaliknya kalau orang nggak mau ikhtiar, tidak mau usaha, belum apa-apa sudah pasrah saja, itu namanya putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Dua-duanya terkadang disebut dengan istilah pasrah. Nah, tentu kita berusaha untuk senantiasa bersikap pasrah yang positif. Terima kasih Bu Esi. Ya, baik. Prof, ini dari Ibu Anissa. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Adakah saran bagi kami, para pendidik, bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan kepada anak-anak, bahkan orang lain, untuk melakukan hal-hal positif dan menghindari hal-hal negatif? Karena seringkali niatan untuk kebaikan kadang disalahartikan sebagian orang. Ya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Saya yakin para Bapak Ibu guru pastilah sudah memahami yang disebut konsep perkembangan psikologi anak-anak didik kita ya. Nah, maka kemudian tentu yang nasihat atau hal yang disampaikan itu akan sangat disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak kita dan juga waktunya yang tepat. Nah, misalnya apa? Kalau anak-anak kita masih di usia SMP misalnya, di mana mereka masih saat peralihan dari usia anak-anak menuju ke usia dewasa, ini kan SMP ini kan masa-masa di mana mereka sedang mencari jati dirinya betul ya, kemudian juga menginjak di SMA, itu kan belum sepenuhnya menemukan, maka harus dibutuhkan seni untuk menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan. Nah, seni dan keterampilan ini memang kemudian masing-masing anak bisa berbeda. Yang jelas pada umumnya anak pasti tidak akan suka kalau kemudian secara khusus misalnya ditunjuk hidungnya di depan umum, di depan kelas misalnya, itu pasti nggak suka. Mungkin ada saatnya kita ajak berbicara dari hati ke hati, mungkin kita cari waktu yang tepat juga yang penting, karena niat yang baik, cara yang baik, kalau saatnya nggak tepat itu bisa masalah juga itu. Pengalaman kita misalnya kalau kita sedang pagi-pagi ya bangun tidur atau mau sekolah atau sarapan, jangan diajak bicara yang serius-serius, apalagi dinasehati itu nggak masuk itu. Karena apa, itu ibarat komputer itu loadingnya itu belum selesai, itu kesadarannya itu. Maka saat yang paling nyaman kalau kita ingin bicara khususnya di keluarga anak kita itu sudah malam menjelang mau tidur, itu saat dimana kita tenang sekali atau saat kita nyaman kita bicara. Demikian juga mungkin dengan anak kita di saat anak-anak kita istirahat makan siang misalnya, mungkin bisa kita ajak bicara yang berkaitan dengan hal yang positif untuk pengembangan dirinya itu. Tapi tentu sekali lagi masing-masing anak akan berbeda dan pengalaman Bapak Ibu guru dalam konteks ini saya kira lebih memperkaya nantinya karena pendekatan satu anak dengan yang lain sangat berbeda. Dan kalau kita dituntut misalnya karena ini banyak anak, nah inilah yang menjadi ayat Tuhan untuk kita tadabburi, yaitu bahwa pribadi anak kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak untuk kesempatan kali ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bu Anissa. Baik, terima kasih Prof. Kita akan mengakhiri acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala dengan segala hormat. Mohon didoakan juga kepada anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, baik di lab school maupun juga di luar lab school, yang saat ini mereka banyak mengalami tekanan, ya, maksudnya dengan pembelajaran jarak jauh, sehari dua hari mungkin senang, tapi ternyata setelah berbulan-bulan banyak di antara mereka itu mengalami kerinduan untuk berjumpa dengan teman-teman, dengan guru-gurunya. Mudah-mudahan doa kita pada sore ini yang dipimpin oleh Prof. Ali Nurdin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, guru-guru kami juga Prof, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir maupun batin untuk betul-betul menjadi penyambung lidah baginda Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan akhlakul karimah, contoh-contoh yang terbaik. Pada Prof. Ali Nurdin kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pembuka dan Maha Lembut. Bukakan kelembutan hati kami ya Allah dengan kebijaksanaan-Mu. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq. Engkau Maha Pemberi karunia. Anugerahkan kebaikan-kebaikan Engkau kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Fattahu, ya Hakim, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Lembut,
Engkau Maha Pembuka dan Maha Bijaksana. Bukakan kepada kami kebijaksanaan dari Engkau, ya Allah, sehingga dapat senantiasa bersikap bijaksana dalam segala respon kehidupan kita. Ya Allah, ya Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Allah, Engkau Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Anugerahkan dan bukakan pintu-pintu pengetahuan-Mu untuk kami semua, ya Allah, sehingga semakin bijak dalam menyikapi persoalan. Ya Allah, ya Nur, Engkau adalah pemberi cahaya. Anugerahkan cahaya kepada kami semua, kepada hati kami semua, sehingga dapat menerangi kehidupan kami dalam mendidik anak-anak kami, sehingga nantinya menjadi jariah bagi kami semuanya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan anugerahkan kebaikan untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Namun seperti biasa, sebelum kita meninggalkan ruangan maya ini, kita untuk sama-sama menatap di lensa kamera kita untuk diabadikan. Kita foto bersama dulu. Tolong videonya di-on-kan dulu ya. Ya, silakan videonya di-on-kan. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama teman-teman semuanya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Alinuddin dan juga Prof. Safyan dan semua teman-teman sekalian. Kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Dari saya sebagai pembicara mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.